dan ngeliat sesosok wanita duduk dengan wajah yang cantik, seperti orang Chinese Taiwan gitu, dengan rambut yang sebahu, melihat ke arah saya dan tersenyum tipis. Yes, balik lagi di YouTube channel PMK. Yes, betul. Kemarin kita bahas tentang tank yang tenggelam di Danau Ranograti. Iya. Di malam hari ini kita siap membacakan cerita teman Kliwon dari Taiwan. Wah, Ini judulnya cukup menggelitik ya. Oke, langsung aja ke cerita. Halo, podcast Malam Kliwon. Saya dulu pernah bekerja di Taiwan sebagai TKI di salah satu pabrik ternama di kota Taoyuan pada tahun 2001. Saya pertama kali berangkat ke luar negeri dan pada saat itu usia saya masih 20 tahun. Singkat cerita, sampailah kami, ini beberapa TKI yang berangkat dari Indonesia ya, sampailah kami di mes pabrik yang letaknya tidak jauh dari gedung-gedung pabrik atau masih dalam wilayah area pabrik. Sedikit gambaran, kondisi mes adalah gedung tingkat 5 yang memanjang, dibagi atau disekat dua antara mes pria dan mes wanita, yang hanya terpisah pintu yang terkunci di semua lantai. Jadi nggak akan bisa tercampur nih antara pria dan wanita. Dan kondisi di dalam mes bentuknya tuh seperti kos-kosan atau apartemen yang kamarnya berhadapan dipisah lorong. Ada tempat cuci jemur baju dan dapur pada ujung belakang lorong, dan ruang kumpul atau santai, ruang TV gitu, di ujung depan lorong. Sekedar informasi nih, para pekerja pria itu berasal dari Indonesia, sedangkan pekerja wanita berasal dari Filipina. Yang pernah jadi TKI di pabrik ini itu pasti tahu nih. Pada awal masuk, kami semua yang berangkat bareng ditempatkan di kamar yang berbeda. Kebetulan saya di lantai 5. Setelah beberapa bulan, akhirnya salah satu teman yang berangkat bersama, sebut aja namanya Anwar, itu mengajak untuk pindah ke lantai 2, kamar nomor 202, dan bergabung dengan 2 teman si Anwar lainnya. Kondisi kamar ini memiliki 2 ranjang tingkat yang berhadapan jarak 1 meter. Saya dapat posisi di ranjang bagian atas. Saya pilih ikut pindah ke lantai 2 karena selain bisa berkumpul dengan teman yang udah akrab, juga karena lebih dekat ke pintu keluar mes. Jadi cuma turun 1 lantai lewat tangga tanpa perlu nunggu lift seperti kita tinggal di lantai 5. Memang ada informasi kalau di lantai 2 itu agak sedikit horor. Dan untuk mes wanita di lantai 2 itu dikosongkan tanpa penghuni. Cuma saya nggak tahu persis ceritanya kayak gimana. Dan udah berjalan beberapa bulan atau hampir 1 tahun, kondisi baik-baik aja, dan gak ada horor yang dialami secara langsung. Tetapi di mes wanita beberapa kali terdengar cerita ada yang kesurupan. Untuk jam kerja teman sekamar, 2 orang masuk di shift sore, jam 4 sore sampai jam 12 malam. Dan 2 orang masuk shift malam, dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Saya sejak datang ke pabrik itu dapat shift kerja malam. Otomatis kita semua bakal kumpul atau ketemu di pagi hari jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau nggak ada yang lemburan ya. Iya. Sampai pada suatu ketika, teman yang masuk shift malam itu dapat lemburan sore, sehingga semua teman sekamar masuk kerja sore. Dan tinggallah saya sendiri pada hari itu. Karena sendiri, akhirnya saya memutuskan untuk istirahat atau tidur sampai menjelang jam kerja shift malam nanti. Jadi saya rencanain saya bakal bangun jam 10 malam lah, sambil main HP dan denger lagu. Tanpa sadar saya udah tertidur. Tetapi perasaan saya, mungkin dalam mimpi ya, saya tuh masih main HP. Dengan perasaan yang aneh, saya ngerasa sepertinya di ranjang atas seberang saya tuh
seperti ada orang yang sedang tidur dengan dibungkus selimut. Padahal seingat saya semua teman sekamar tuh sedang masuk kerja. Terus siapa nih yang tiduran? Sambil saya perhatikan terus sekitar 1-2 menit, dan orang yang sedang tidur itu pun bangun. Lalu posisinya duduk. Sambil bengong dan gak bisa bergerak, saya cuma diem dan ngelihat sesosok wanita duduk dengan wajah yang cantik, seperti orang Chinese Taiwan gitu. Dengan rambut yang sebahu, melihat ke arah saya dan tersenyum tipis. Gak lama kemudian, sosok wanita cantik itu berdiri dan loncat ke ranjang saya. Kemudian karena kaget, saya pun kebangun dan langsung bangkit dari posisi tidur dan terduduk bengong dengan napas yang pendek karena kaget. Kemudian saya ngeliat sekeliling dan ternyata saya masih sendiri di kamar. Tanpa tunggu lama saya langsung ambil HP dan loncat dari ranjang keluar kamar menuju ke ruang TV. Saya ngeliat jam, ternyata masih jam 9 malam. Dan saya pun gak berani masuk ke kamar sampai jam 11 malam, sambil nunggu kondisi mes ramai orang yang siap untuk berangkat shift malam. Keesokan harinya, di pagi hari, seperti biasa teman sekamar semua ketemu, dan saya pun menceritakan kondisi semalam. Semua teman saya ketawa, gak ada yang percaya. Hari berlalu sekitar 3-4 hari kemudian. Temen yang di ranjang bagian bawah saya sedang tidur siang, dan dia kena reperpan. Beberapa hari kemudian, teman saya yang shift sore giliran off, dan dia sendirian di kamar. Sepulang kerja, dia cerita kalau waktu tidur rasanya tuh ada yang niup sebelah pipinya sampai dingin banget. Karena takut, dia gak berani buka mata dan ketiduran. Jadi 2 minggu kemudian, teman saya yang satu lagi juga kena gangguan dalam mimpi ketemu sama hantu perempuan. Cuma katanya gak cantik. Nah, karena berempat ini sekamar ngalamin hal yang aneh dan horor, kita tuh abis itu sepakat kalau ada kejadian atau mimpi apapun yang horor, itu jangan diceritakan ke yang lain. Dan akhirnya setelah kita saling gak cerita kalau ada pengalaman horor, kondisi kamar pun membaik. Sampai akhirnya gak ada lagi pengalaman horor di kamar 201 ini. Tapi gak tahulah gimana dengan kamar yang lain. Oke, mungkin segitu aja cerita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah dibacakan dan selamat malam. Oke. Oh, I see. Gue pikir perempuan yang sama gitu ya. Tapi nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga sih. Karena gangguannya kan Gangguannya yang satu ditiup, iya. yang satu masuk mimpi lompat. Kenapa ya? Kenapa, pertanyaan gue, kenapa sampai di lantai 2 nih dikosongin gitu loh kamar wanitanya? Ya, mungkin ada ritual tersendiri. Terus yang cowok Indonesia semua gitu lakinya. Yang cewek Filipin. Cakep-cakep kali ya? Apanya? Enggak ya? Mana gue Cewek tahu. Filipin biasanya di Instagram cakep-cakep kali. Iya, yang nongol di beranda lo aja. Bener. Cuman rakyat Filipin kan banyak yang main Instagram. Orang Filipin juga gitu. Wah, artis Indonesia cakep-cakep ya. Cakep yang di Instagram gitu. Dia ngeliatnya di explore. Coba dia ngeliat begitu sulit. Aduh. Memakan Rehan. Dia kayak bininya Shrek. Wah, bego. Nah, Shrek. Gara-gara ini aja sih kameranya semuka gitu kan. Jadi Iya. kayak gede banget orang. Ternyata enggak kan sebenarnya. Enggak Sebesar itu.
Wah ini padahal kalau dia nggak kebangun nih Le, pas dimimpiin cewek cakep itu kan, lompat ke kasur kan, diar, Wah, tergantung Maksudnya, bentukannya. kecantik katanya. Iya, cuman Cantik, rambut masalahnya pas lagi nomprok berubah kagak? yang udah-udah kan berubah, entah jadi witch yang zombie gitu-gitu. Kalau yang pas masih lompatnya Cakep sih kan? nggak apa-apa. Kalau tetap cakep gimana? Kagak mungkin, Kalau misalnya tetap cakep gitu. lebih bahaya. Wah kenapa? Gue lebih bahaya mendingan wah nggak deh daripada dibawa Le. Oh iya. Iya ke alamnya. Oh, iya. Pilihannya gitu kalau cerita horor soalnya. Iya. Kalau misalnya lo Ih. ya anggaplah mohon maaf nih ya Menikmati. berhubungan Menikmati. berhubungan intim gitu. Kalau nggak jadi rusak itu, terus kalau misalnya yang cantik tiba-tiba lo bangun udah di alam udah lain pindah Pak. alam. Iya. Mikirnya memang enak. Enak. Iya, pas ininya. Yang udah-udah. Konsekuensinya. Iya, nggak di film, nggak di cerita loh, pasti begitu konsekuensinya. Dulu gue pertama tahu apa pesugihan terus melibatkan wanita cantik kayak berbadan gitu-gitu. ular itu tuh dari komik ini, Tatang S. Oh iya. Dulu Tatang S kan temennya Gareng gitu. Wah sekarang dia tajir, pakai kemeja, pakai mobil mewah, terus ke Gap gitu tiap malam berhubungan badan sama itu sama ular ternyata. Ya yang terjadi di gunung pesugihan gunung yang Oh, di Jawa Tengah itu kan begitu, kamarnya banyak. Yang datang mungkin sepenglihatan kita wanita, cuman kan bentukannya Iya. sama ular lah sama. Wah ini ngomongin pesugihan ya, gue tuh punya om Le, satu pernah tergoda gitu Le pesugihan. Iya gue nggak usah sebut Le. Perjanjiannya Nah. yang Dia tuh sampai ikut sama temennya ke gunung gitulah, ke gunung gitu ngikut. Terus kata dia, semua orang yang keluar dari gunung itu palanya udah bukan orang Le, nah bentukannya. Maksudnya dari penglihatan kasat mata apa iya, bukan nih? Iya, jadi kayak orang normal mungkin ngelihatnya tuh ya orang biasa kayak kita Iya. gitu. Tapi mereka yang udah punya niat dan siap untuk bersekutu tuh ngelihat palanya berubah jadi kambing, jadi babi gitu, jadi anjing. Beneran kayak visualisasi komik kata dia. Terus Terus dia nggak jadi. Wah, Temennya bukan kalau nggak jadi gitu juga ada konsekuensinya tuh. nggak tahu gue, Kalau udah sampai sana gitu kan, nggak tahu gue, apalagi udah bisa visualisasi gitu, Iya. biasanya. nggak tahu gue. Mungkin dia ini kali sebelum teken kontrak kali. Wah nggak jadi. Wah Bang, iya gitu. bisa jadi. Saya nggak mau kayak gini, mungkin gitu kali ya. Iya. Film apa gitu juga berhubungan dengan jin gitu misalnya, makhluk apa, set pas bangun, wah udah nggak di raganya gitu, selamat datang. Ibarat kata kan lo udah nikah nih, udah kawin gitu. Yang udah mah begitu kan. Hati-hati ya teman Kliwon ya, jangan gampang tergoda. Beda cerita kalau si lawan jenisnya entah cantik atau ganteng, mungkin kita kenal. Nah, emang lu lagi kangen apa mikirin aja. Nah kalau yang kayak gini-gini nih yang bahaya. Wah, Stranger ya. stranger di hotel lo misalnya lagi nginep sendiri gitu, ya kan? Terus Iya. misalnya lo lagi di villa atau lagi di Pokoknya rumah teman lah, nginep di tempat asing. iya gitu di ya. tempat asing, terus lo ngemimpiin gitu, apalagi 2 hari berturut-turut gitu. Itu udah pasti alamat tidak Kayaknya baik begitu ya. katanya mah Iya, begitu, pasti sih. begitu. Apalagi stranger. Kalau orang yang kita kenal atau kita tahu kan emang pengen aja tuh berarti. Iya, emang pengen kalau nggak kangen, kalau nggak gimana gitu. Iya, emang pengen Katanya aja kan tuh. begitu. Nah ini stranger di, wah itu jangan sampai dah. Oke. Di Taiwan tapi nih. Di Taiwan asrama. Kalau teman-teman TKI itu banyak juga yang dengerin kita ya. Dari Taiwan ya. Wah banyak. Yang pernah kerja di pabrik ini pasti tahu nih asramanya gitu katanya. Nggak usah pernah kerja di pabrik ini Pak. Atau yang berangkat ke sana. Kalau lo gitu ke Hong Kong aja kan di sana ada taman Iya, yang buat betul. ngumpul rekan-rekan keluarga besar Indonesia tuh. Betul. Pasti tahu lah, udah Guyub pasti ya. tahu. Iya, Pak Guyuban Indonesia tuh
udah pasti set gitu. Solid sih di sono tuh. Nih tahu nih gua gitu. Nih pasti ini nih asramanya di sini. Iya Gitu. nih. Coba aja komen tuh yang dari Taiwan. Ayo pasti tahu. ngumpul di kolom komen, Dor. Iya. Rame pasti. Ya udah, Oke ya. kita lanjut ke video berikutnya lagi ya. Oke. Kasih sudah mendengarkan teman Kliwon. Bye bye. Dah.